Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Wisdom in the Morning. Hari ini tanggal 14. Kita ambil dari Amsal 14 ayat 9. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, orang bodoh mencemooh korban tebusan. Saya mencatat dan mempelajari beberapa kata yang menarik perhatian saya dan saya bagikan kepada saudara adalah tentang orang bodoh. Yang kedua tentang korban tebusan. 3 kata tadi. Bapak Saudara diberkati Tuhan, orang bodoh itu apa? Orang bodoh mencemooh korban bakaran. Dalam Alkitab, kita coba lihat dalam Alkitab, contoh orang bodoh dalam Alkitab itu namanya Nabal. Saya bacakan dalam Samuel 25 ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pemotongan bulu domba-dombanya. Dia punya perusahaan pemotongan untuk tekstil. Dia punya 3.000 ekor domba. Luar biasa kayaknya. Kalau saya hitung-hitung 3.000 domba kali 3 juta itu sekitar 12 miliar. Kalau satu kambing 2 juta yang sedang lah ya, anak dan besar, itu harganya sekitar 2 miliar. Itu ribuan di ladang dan dijaga ratusan orang. Tapi dikatakan Tuhan di dalam Alkitab, ia menyebut Nabal itu orang bodoh dan orang yang sial, orang yang tidak tahu diri, saudara. Jadi orang bodoh bukan karena dia bodoh di sekolah, orang dia bukan karena dia miskin, tapi ini soal sikap hati. Amin, saudara. Kenapa Nabal? Nabal mirip dengan bahasa bebal ya, Nabal. Itu soal persembahan, saudara. Persembahan Nabal itu tidak mau memberi. Jadi Nabal itu dikatakan bodoh karena apa? Tidak mau memberikan kepada siapa? Kepada Daud. Daud waktu itu dalam pelarian, saudara, dikejar-kejar Raja Saul. Dia lari. Tapi Daud ketika dia lari, dia berbakti kepada banyak orang, termasuk menjaga ternaknya Nabal. Nabal itu punya istri yang namanya Abigail. Nanti kita cerita tentang Abigail. Tapi ketika panen domba-domba ini lagi digunting di Karmel oleh Nabal, Daud menyuruh anggotanya, tolong temuin Nabal, kasih tahu saya bagaimana kita menjaga ternaknya di sini, dan satu ekor pun tidak ada yang hilang. Jadi ketika pasukannya pergi ke temu Nabal apa? Mengatakan, saya mau bacakan buat Bapak Saudara. Dikatakan apa? Nabal itu nggak mau memberi, saudara. Dia katakan, buat apa aku memberi kepada orang yang saya tidak kenal? Emang dia siapa? Seperti itu. Lalu pasukannya Daud kasih tahu sama Daud. Daud murka. Tuhan, aku sudah menjaga, sudah berbuat. Engkau menghukum aku lagi di padang gurun ini, kata Daud. Biar aku membunuhnya. Dia tidak tahu berterima kasih. Coba. Karena persembahan, karena memberi, meminta tidak diberi, orang bisa marah. Apalagi dia sudah mengabdi kepada kita, tidak kita berikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini tadi tentang korban persembahan. Nabal berlaku bodoh, tidak mau memberikan bantuan kepada Daud. Jadi doa Daud sampai kepada Tuhan, dan Tuhan membunuh. Ya, kita pinjam bahasa, Tuhan mematikan Nabal. Nanti kita dengar bagaimana kisahnya ya. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua adalah tentang korban. Korban itu adalah tentang persembahan. Di dalam Alkitab kita mendengar namanya Nabi Nuh, juga Nabi Abraham. Nabi Nuh ketika keluar dari kapal, dari perahu Nuh, dia membawa anak-anak istrinya membangun mezbah. Jadi penyembahan korban itu bisa berupa sikap kita, ucapan kita, harta kita, tapi juga penyembahan kita. Abraham ketika bertemu Tuhan di dekat pohon terbentih, Abraham mengatakan, izin Tuhanku,
Aku menyediakan air sebentar dan sepotong roti saja. Abraham mau menjamu, mau memberi. Tuhan bilang, oke, siapkan. Lalu Abraham berlari, saudara. Abraham berlari memasak lembu tambun. Dan Tuhan suka itu. Siapa sih yang nggak suka persembahan? Tapi yang dicatat di sini adalah hatinya Nuh dan hatinya Nabi Abraham. Tapi nggak mungkin Abraham dan Nuh memberikan itu kalau dia tidak mengenal Tuhan. Jadi orang yang memberi persembahan adalah orang yang mengenal dengan baik. Tuhan Yesus sudah memberikan kita hidup, memberikan kita segalanya, anak, istri, suami, semuanya Tuhan beri. Bagaimana kita pernah memberi nggak kepada Tuhan secara rasa hormat? Bapak saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin kembali kepada Nabal dan istrinya Abigail. Setelah Nabal mau dibunuh oleh 200 pasukan daripada Daud, dan Daud berbalik ketika istrinya Nabal datang berlari. Dikatakan di dalam 1 Samuel 25-23, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Abigail, perempuan yang bijaksana tadi, memohon kepada Daud, jangan bunuh suamiku. Suamiku itu betul-betul memang tidak tahu. Berilah aku belas kasihanmu. Dia berlutut sampai ke tanah. Orang yang menyembah Tuhan, dia berlutut. Banyak orang yang menyembah Tuhan menangis dan berdoa sambil berlutut. Itu karena dia kenal, karena dia tahu. Jadi kalau saudara jangan mungkin kita merasa heran ya, aneh ya, kok sampai dikatakan di sini orang bodoh mencemooh korban persembahan. Jangan saudara. Orang yang mengenal pasti merasakan. Saya sering lihat di rumah di mana orang berlutut menyembah Tuhan. Amin. Saudara berkati Tuhan. Yang terakhir adalah korban tebusan. Siapa sebenarnya korban tebusan itu? Korban tebusan adalah Tuhan Yesus sendiri yang berkorban dengan menggantungkan tubuhnya di kayu salib. Itu perintah Bapa jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelum sudah dinubuatkan. Jadi ketika kita mau berkorban, ketika kita melihat ke kiri kanan, sesungguhnya kita sedang memintangi Tuhan. Saudara jangan takut. Rahasia diberkati dan kaya sebenarnya dengan memberi. Saya memperhatikan banyak orang memberi bukan malah tambah kurang, tapi dia melimpah-limpah. Di mana dia menanam benih, dia beratus kali lipat. Jadi Bapak saudara yang diberkati Tuhan, kalau mau memberi, bacalah Alkitab ini, belajarlah dari Alkitab ini. Saya sudah melakukan, sudah merasakannya walaupun masih sedikit. Orang yang memberi adalah orang yang mengenal Tuhan. Orang yang menyembah juga orang yang mengenal Tuhan. Oleh karena itu, nikmati firman Tuhan setiap pagi, share, like, dan subscribe supaya makin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu melalui Amsal WTM. Kami boleh berbagi tentang korban tebusan, tentang bagaimana kami memberi persembahan, tentang hati kami dan sikap hati kami seperti Abraham, seperti Nuh, bahkan seperti Abigail yang menyembah dan memohon kepada Tuhan, dan Tuhan meloloskan suaminya walaupun engkau harus menghukum juga. Maka segala kemuliaan hormat hanya bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.